Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, aku Nafisa Rahmatul Ulia Suyendra dari jurusan Psikologi dengan NIM 24011134. Di sini aku mau jelasin tentang business plan yang akan aku buat yaitu Spring Roll. Um, Bersama dosen pengampu saya yaitu Profesor Asmal Yurastri, PhD, dan Bapak Yuda Aditya Fiendra, SPD, MKom. Baiklah, langsung saja ya teman-teman. Yang pertama yang akan aku jelasin di sini adalah latar belakang, konsep usaha, metode, yang keempat ada analisis, produksi, yang kelima ada analisis keuangan, dan yang keenam ada analisis SWOT. Yang pertama yaitu latar belakang. Zaman sekarang ini kita sering melihat dan adanya tren-tren kesehatan yang belakangan ini mulai ramai dibicarakan oleh orang-orang. Mereka berpikir dengan kesibukannya sehari-hari, mereka ingin mencari alternatif makanan yang tidak hanya enak tapi juga bergizi. Nah, maka dari itu, aku di sini mau membuat spring roll sebagai salah satu jenis makanan ringan yang populer dan menawarkan solusi yang tepat untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Nah, spring roll ini sendiri adalah salah satu cemilan dari negara Vietnam, di mana makanan ini adalah makanan yang berisi sayuran segar, daging, dan seafood yang dibalut dengan rice paper. Gambarnya itu seperti yang ada di samping ya. Nah, makanan ini bisa untuk sebagai makanan diet karena memiliki kalori yang rendah. Spring roll sendiri cocok dimakan sebagai makanan pembuka, cemilan, dan hidangan utama. Konsep usaha yang akan dibuat ini yaitu, pertama, ide dari usaha ini, karena sering melihat mahasiswa untuk menemukan makanan praktis dan sehat. Keunggulan dari usaha ini yaitu, pertama, bahan baku yang sehat dan berkualitas. Selanjutnya, harganya bisa dibilang terjangkau untuk kalangan mahasiswa, dan spring roll ini sendiri memiliki rasa yang unik dan bahan yang fresh. Metode usaha dari usaha spring roll ini adalah, yang pertama ada gambaran pasar. Gambaran pasar sendiri adalah mahasiswa dan tenaga kerja Universitas Negeri Padang di sekitar Fakultas Psikologi dan Kesehatan. Selanjutnya ada metode pelaksanaan. Metode pelaksanaan untuk membuat usaha spring roll ini, yang pertama adalah persiapan yang dilakukan berupa persiapan produk, analisis kompetitor, survei pasar, analisis pelanggan, dan penyusunan strategi promosi. Untuk promosinya sendiri akan dilakukan dengan penyebaran pamflet secara offline maupun online. Selanjutnya ada analisis produksi. Analisis produksi sendiri yaitu, yang pertama adalah uraian produk. Spring roll ini sendiri karena berbahan dasar dari sayuran dan tambahan protein, maka bisa dikatakan spring roll ini adalah makanan sehat yang cocok untuk program diet. Selanjutnya ada kegunaan dari produk kami, yaitu yang pertama adalah sebagai cemilan pengganjal perut di saat lapar. Selanjutnya ada bahan-bahan yang akan digunakan untuk membuat produk spring roll ini. Yang pertama, yang pastinya adalah adanya rice paper, ada selada, ada udang kupas, ada bihun, ada wortel, ada timun, ada wijen, dan sedikit garam. Langkah-langkah pembuatan dari spring roll ini yaitu, pertama, rebus udang dengan sedikit air
air, jahe, dan garam hingga udang matang. Kemudian kita angkat, tiriskan dan simpan kaldu rebusan udang tadi yang akan digunakan sebagai bahan saus. Yang kedua, rendam bihun dalam air panas sampai lunak, kemudian ditiriskan. Langkah ketiga yaitu ambil selembar rice paper, kemudian masukkan ke dalam air hingga seluruh permukaannya terendam sekitar 3-5 detik. Kemudian angkat dan tiriskan. Kemudian rice paper yang sudah lunak tadi letakkan di atas sebuah talenan. Langkah selanjutnya yaitu susun isian mulai dari udang, selada, bihun, dan wortel di bagian tengah rice paper tadi. Kemudian kita gulung seperti membungkus lumpia dan kita padatkan. Langkah selanjutnya yaitu beri taburan wijen, kemudian lakukan hingga semua bahan habis. Langkah untuk membuat sausnya yaitu yang pertama, panaskan minyak, kemudian tumis bawang putih hingga harum. Selanjutnya, masukkan kaldu udang tadi yang sudah kita sisihkan, kita tambahkan kecap, saus sambal, dan saus tiram. Kemudian kita aduk rata sampai sausnya matang. Kemudian kita beri larutan maizena, aduk hingga kental, kemudian kita matikan apinya. Kemudian, sajikan spring roll tadi dengan topping saus tadi dalam wadah. Dan tara, spring roll-nya pun sudah siap untuk kita sajikan. Selanjutnya, yaitu analisis keuangan. Analisis keuangan yang untuk peralatannya sendiri, kita menggunakan peralatan yang sudah ada. Jadi, kita hanya mengeluarkan modal untuk membeli mika atau wadah tempat spring roll tadi seharga 44.000. Untuk biaya bahannya sendiri ada rice paper seharga 25.000, ada bihun seharga 9.000, ada udang 50.000, selada 6.000, timun 5.000, wortel 8.000, dan wijen 10.000. Total dari keseluruhan biaya bahan sendiri adalah 113.000. Untuk pendapatannya per bulan, kita hitung sehari kita menghabiskan 10 porsi dengan harga satu porsinya itu 10.000, maka kita kalikan 30 hari, maka kita mendapat hasil per bulan yaitu 3 juta. Untuk pendapatan per tahunnya, yaitu pendapatan per bulan tadi kita kalikan 12 bulan, maka hasilnya adalah 36 juta. Sekitar 36 juta gitu ya. Selanjutnya ada analisis SWOT. Yang pertama adalah strength, yang itu kekuatan. Kekuatan sendiri kita ambil dari satu kemasan produk. Kemasan produk yang akan dipakai untuk produk ini adalah kemasan makanan yang mudah untuk dibawa dan bisa dimakan di mana saja. Ini sangat cocok untuk konsumen yang sibuk. Selanjutnya ada cita rasa. Produk yang akan dibuat ini memiliki cita rasa yang disukai banyak orang, termasuk mahasiswa, baik sebagai makanan pembuka maupun makanan penutup ataupun cemilan di waktu santai. Selanjutnya ada variasi menu. Menu yang akan disediakan sendiri adalah berbagai macam isian seperti sayuran, daging, seafood yang akan menarik berbagai segmen pasar. Selanjutnya ada ketersediaan bahan. Bahan-bahan yang akan kita gunakan ini relatif mudah didapat dan tidak memerlukan peralatan khusus. Bisa kita cari ke pasar ataupun di toko-toko makanan lainnya. Selanjutnya adalah kelayakan produk. Produk spring roll dapat dibuat dengan bahan-bahan sehat seperti sayuran segar yang menarik bagi konsumen yang peduli akan kesehatannya. Selanjutnya ada weakness atau kelemahan. Kelemahan dari produk yang kita buat ini salah satunya adalah persaingan. Setelah makanan kita buat ini laku di pasaran, pasti kita akan merasakan yang namanya persaingan, yaitu akan banyak usaha yang sama bermunculan ketika produk sudah dikenal banyak orang. Selanjutnya ada ketergantungan bahan baku.
Ketersediaan terhadap bahan baku segar dapat mempengaruhi kualitas dan harga. Selanjutnya ada pemasaran. Jika kita tidak memiliki strategi pemasaran yang baik, usaha kita akan sulit untuk dikenali oleh orang-orang. Selanjutnya ada waktu penyajian. Pada waktu proses kita menyajikan makanan ini, kita memerlukan ketelitian dan kehati-hatian agar produk kita tadi itu tidak rusak dan layak untuk dijual. Selanjutnya ada opportunities, yaitu peluang. Yang pertama adalah tren makanan sehat. Dengan meningkatnya kesadaran masyarakat akan makanan sehat dapat menjadi peluang kita untuk menawarkan makanan kita ini karena memakai bahan-bahan yang sehat. Selanjutnya ada peluang ekspansi. Peluang ekspansi sendiri adalah dengan membuka cabang di lokasi strategis atau menjualnya secara online untuk menjangkau lebih banyak pelanggan. Peluang lainnya yaitu kolaborasi dengan event kampus. Kesempatan untuk kita berkolaborasi dengan kampus ini adalah kesempatan yang bagus untuk kita mengenalkan produk kita kepada khalayak ramai, seperti bazar, festival, ataupun acara-acara kampus lainnya. Selanjutnya ada inovasi produk. Inovasi produk adalah dengan mengembangkan varian baru seperti spring roll yang memiliki cita rasa lokal dan internasional dan menawarkan pilihan berbagai menu sayuran. Selanjutnya ada treats. Treats adalah hambatan. Yang pertama adalah perubahan selera konsumen. Selera konsumen ini akan terus berubah. Mereka akan bosan dengan produk yang itu terus. Selanjutnya ada kenaikan harga bahan baku. Fluktuasi bahan harga baku dapat mempengaruhi profitabilitas dari produk kita ini. Selanjutnya ada regulasi kampus. Kebijakan kampus terkait penjualan makanan dan izin usaha standar kebersihan dapat menjadi tantangan kita dalam menjual produk kita ini. Yang terakhir adalah krisis ekonomi. Situasi di mana seperti pandemi atau libur semester yang menyebabkan kurangnya daya beli mahasiswa terhadap produk yang akan kita tawarkan ini. Baiklah, hanya segitu yang bisa saya sampaikan. Sekian saya ucapkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.